as-salaf as-salih. Siapa salaf itu? As-sahabatu radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan. Itu yang diikuti. Makanya ketika fitnah itu dibuat, maka dikawinkanlah fitnah salafi wahabi. Wahabi nisbat kepada Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dinisbatkanlah kepadanya Al-Wahhabi. Bukan beliau yang buat, enggak. Orang yang membencinya dibuatlah gelar Wahabi supaya orang anti, sehingga ada serum ada vaksinasi anti Wahabi. Kemudian karena selalu mengembalikan kepada as-salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis yang berdasarkan meniru, nyontek apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat, maka digelarlah dengan as-salafi. Lengkaplah sudah fitnah salafi wahabi. Hanya ini diproduk secara besar-besaran supaya mendiskreditkan orang-orang yang mendirikan syariat Allah di muka bumi, dan dibuatlah dengan tuduhan-tuduhan yang super menakutkan. Tadi kalau belajar akidah Wahabi jadi zombie. Tidak pernah nengok TV. Bapak ada pernah haji kan? Tidak ya? Belum. Semoga Allah mudahkan ya Pak ya. Yang pernah haji, tengok TV lah dulu. Tengok TV. Kan siaran Makkah Madinah kan 24 jam itu. Kadang-kadang ditengokkan jemaah itu ekspresinya ketakutan, lari sana, lari sini karena ada zombie, atau justru senang bahagia. Alhamdulillah. Tanya orang-orang yang pernah naik haji, bosan naik haji atau nak ulang lagi? Buktinya sampai hari ini kita ngantri sampai 2100. Berarti karena ketakutan, karena merasa aman. Terus kok percaya juga antum dengan fitnah ini? Sungguh terlalu. Ya sih? Nah, masih banyak orang pendidikan pun terpengaruh. Subhanallah, sungguh. Ya. Kemudian tukang pecah belah umat. Tahu. Kenyataannya kalau kita mengaji mengikut as-salaf, orang semakin rajin ke masjid atau orang bercerai-berai meninggalkan masjid? Semakin berisi masjid ramai. Lalu rebut kembali, kan itu kan? rebut habis itu sepi, lengang, tak berorang. Berarti siapa yang cerai-berai kan? Jadi beda doktrin dengan kenyataan. Katanya mereka haus darah. Subhanallah. Tidak ada kasih sayang. Saya nak nanya sekarang, tadi saya sudah sebutkan, ya, yang kasihan nengok kita berhutang siapa? Arab lagi. Korea yang kita syuting itu tidak ada bicara tentang gimana cara melunasi hutang kita. Mereka lagi. Tapi yang dapat cemooh mereka terus. Ya Allah ya Rabbi. Ya Ustaz. Nah, kemudian sayangnya mereka pada kita, walaupun mereka tahu banyak dari kita yang tak suka pada mereka. Mereka selalu dapat nominasi pertama. Minta kuota tambahan haji, kita juga paling banyak. Ya kan? Bantuan luar negeri terus saja kita yang paling banyak. Masjid dibangun ribuan, puluhan ribu masjid dibangun, baik pribadi maupun permintaannya, juga Indonesia dapat jatah paling banyak. Saya nak nanya, sudah berapa masjid yang dibangun oleh orang Indonesia di Arab Saudi? Coba. Padahal kita kaya raya kan? Kan negeri ini kaya raya. Pernah tidak terbayang oleh orang kaya Indonesia? Orang Indonesia kan banyak orang kaya.
Kadang lebih kaya daripada orang Arab itu sebagiannya. Ada nggak terbayang nak buat masjid untuk orang Arab Saudi? Atau minimal nyumbanglah ke Masjidil Haram. Tak ada pula kalau nyumbang di kota-kota impak kan nggak ada. Nah, saya terbayang juga sebagian ada yang bilang Arab Saudi tak lama lagi akan runtuh. Tahib, andainya runtuh Arab Saudi, siapa yang akan berkuasa? Kita. Kalau sempat kita yang ngurus Masjidil Haram, deh, pas khatib khutbah itu bunyi kaleng kota infak yang berjalan ini, deh, bayang sih berapa bunyinya itu. Nah, saling tingkah meningkah suara bunyi ini. Akhirnya khutbah tidak jadi terdengar, apalagi mikrofonnya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu sangat sensitif. Coba dengar anak menangis di belakang, kan kedengaran semuanya satu masjid kan, padahal jauh dari mikrofon. Tidak pernah dengar anak menangis, ya kan? Terdengar handphone berbunyi di ujung sana, tapi terdengar ke seluruh Masjid Nabawi, sangat sensitifnya. Kalau sempat kita yang ngurus, sanggup enggak kira-kira untuk operasional Masjid Nabawi sehari hanya 5 miliar rupiah? Kalau Masjid Salman berapa miliar sehari? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Saya juga tidak apa maksud dari kita. Kalau bukan karena kampanye orang-orang Syiah untuk mengadu domba kita ahlu sunnah. Oleh sebab itu kita ahlu sunnah jangan sampai terpancing tuh diadu domba. Ini adu pula sebagian kita enak, suka dia diadu. Itulah suka. Sebagian kita ada yang suka diadu. Nah, berdakwalah dengan lemah lembut sebagaimana dulu sahabat melakukannya, sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam melakukannya, supaya tidak terkesan nanti kalau bicara sunnah pasti keras, masuk fakultas hadis pasti keras. Makanya saya katakan tidak mungkin Nabi orang lunak seperti itu tiba-tiba belajar hadis jadi orang keras, tidak mungkin. Cuman kadang-kadang karena hati keras dianggap keras.